Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari akun Facebook yang bernama Andi Rianto. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pengikut Gaib Titipan Sang Guru. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini dimulai pada tahun 2004. Meskipun pertemuan terakhirku dengan guru spiritualku sebenarnya pada tahun 2002. Tapi karena sejak tahun 2002 itulah kami tidak bertemu lagi. Mungkin disebabkan oleh kesibukanku pada saat itu yang mulai merintis dan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Sekaligus kesibukanku dalam aktivitas mengabdikan diri untuk umat, khususnya dalam mengatasi segala peristiwa buruk yang menimpa mereka. Seperti membantu mengobati orang kesurupan, anak kecil yang rewel, baik karena sakit dari dalam dirinya sendiri maupun pengaruh dari makhluk gaib, dan lain-lain seputar permasalahan manusiawi. Kisah nyata tentang pengikut gaib titipan sang guru ini bermula pada suatu malam di tahun 2004. Aku bermimpi kedatangan tamu dari Jakarta. Mereka menggunakan mobil sedan Mercedes-Benz warna putih dan berhenti persis di depan rumahku. Aku sangat mengenal sedan Mercedes-Benz putih itu karena sedan itu salah satu kendaraan guru spiritualku yang sering aku lihat nongkrong di garasi rumah beliau. Yakni saat aku masih sering bertandang ke rumah beliau sepulang dari melakukan ritual perjalanan tirakat atas perintah beliau. Kulihat ada dua orang laki-laki turun dari mobil sedan itu dan langsung menemuiku di teras depan rumah. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenankanlah saya berbicara, Den. Kami berdua mendapat amanat dari beliau, Romo Gusti Kanjeng Raden Tumenggung Sinangjono Hardinegoro, yakni untuk menjemput saudara. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng dalu, jawabku singkat. Tanpa basa-basi lagi, setelah menjawab salam itu, mereka pun langsung mempersilahkan kepadaku untuk masuk dan duduk di dalam mobil sedan Mercedes-Benz putih itu. Kami pun berangkat menuju ke kediaman Romo Sinang, nama sebutan beliau di Jakarta. Dalam hitungan detik kami pun telah sampai di rumah Romo Sinang. Aku langsung diantar oleh mereka memasuki rumah beliau sampai ke dalam kamar tidurnya. Tapi sesampainya di dalam kamar tidur beliau, aku tidak menemukan siapa-siapa. Tidak lama berselang aku lihat ada dua anak kecil memasuki kamar tidur itu dan langsung menghampiriku. Yang satu laki-laki seumuran anak usia 6 tahun dan yang satunya lagi perempuan seusia 7 tahun. Tapi anak yang perempuan tidak lazim karena dia berjalan menggunakan kedua lututnya, meskipun aku lihat kedua kakinya utuh. Melihat kedatangan mereka, aku teringat cerita Romo Sinang tentang guru beliau sekaligus saudara sepupunya itu. Guru beliau semasa hidupnya tidak menikah sampai meninggal. Dan begitulah yang terlihat dan diketahui oleh keluarga, kerabat, dan para tetangganya. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah beliau menikahi salah satu wanita dari golongan siluman ular. Dari hasil pernikahan mereka itu lahirlah dua orang anak yang aneh. Satu laki-laki berwajah bayi, meskipun sampai usianya telah mencapai 100 tahun lebih saat itu. Dan yang satunya lagi perempuan dengan wajah cantiknya yang berjalan dengan lututnya. Baik wajah maupun perawakan mereka seperti anak-anak seusia 6 dan 7 tahun sepanjang hidupnya. Tidak pernah berubah menjadi tua. Dan sebelum guru dari Romo Sinang itu meninggal dunia, beliau telah menitipkan mereka putra-putrinya kepada Romo Sinang. Sejak itulah mereka ikut bersama Romo Sinang.
Tiba-tiba anak perempuan yang berjalan dengan lutut itu menghampiriku dan berkata kepadaku, "Romo Sinang telah pergi menghadap Sang Hyang Widi Gusti Allah, Kang Murbeng Dumadi, untuk selamanya," katanya sambil menatap tajam ke arahku. "Ah?" bisikku terkejut. Wajahku tertunduk sesaat diliputi rasa duka yang mendalam. Tidak terasa air mataku pun jatuh menetes dari kedua ujung kelopak mataku. "Sebelum pergi, beliau berpesan kepadaku untuk menyampaikan sebuah amanat kepadamu, yakni mengutusku untuk ikut denganmu. Sementara adik lelakiku akan menunggu di rumah Romo Sinang ini. Tapi sewaktu-waktu jika dia merasa rindu ingin berjumpa denganku, maka mungkin dia akan datang menemuiku kapanpun dia mau," kata anak perempuan itu lagi. Aku masih tertunduk sambil mendengarkan penjelasan dari anak perempuan itu. Penjelasan dari anak perempuan gaib itu sempat membuat pikiran dan hatiku bingung. Karena selama ini aku sendiri tidak pernah, bahkan tidak suka memiliki pengikut gaib. Pada saat menjalani ritual tirakat pun, banyak dari makhluk gaib setempat di mana aku menjalani ritual tirakat itu yang ingin ikut denganku. Tapi aku selalu menolak dan merasa keberatan. Alasanku cuma satu, yakni aku tidak ingin merusak tauhidku. Namun terkadang di antara mereka ada yang tetap mengikutiku tanpa meminta persetujuan terlebih dulu dariku. Maka aku pun tidak memperdulikan keberadaan mereka. Setidaknya bukan aku yang meminta kepada mereka, dan aku pun tidak pernah memperhatikan dan mengurusinya. Tapi tetap saja mereka dengan sukarela mengikutiku kemanapun aku pergi. "Mohon maaf Kang Mas, bagaimana pendapatmu tentang amanat yang telah Kanjeng Romo Sinang sampaikan kepada saya?" Tiba-tiba anak perempuan gaib itu bertanya, memuncahkan renunganku. "Insya Allah, saya bersedia. Tapi," jawabku ragu. "Tidak usah khawatir Kang Mas, saya tidak memintamu untuk mengurusi segala keperluan kehidupanku. Aku juga tidak ingin menyusahkanmu," jelasnya. Dia tahu apa yang sedang aku pikirkan saat ini. "Tapi jika sewaktu-waktu Kang Mas memerlukan pendapatku maupun bantuanku, aku akan selalu hadir untuk Kang Mas," jelasnya lagi. Sepertinya dia juga tahu atas keraguan perasaanku untuk menerima amanat ini. Mungkin dia sudah membaca pikiranku bahwa selama ini aku tidak suka memiliki pengikut gaib. "Mohon maaf nih Mas, aku tidak ingin menyusahkanmu," jawabku. "Saya bersedia menerimamu nih Mas, karena ini adalah amanat dari Kanjeng Romo Sinang. Aku berharap Nimas bisa menyesuaikan diri dengan segala kebiasaanku, karena aku ini hanyalah manusia yang lemah dan masih banyak kekurangan dan keburukannya. Jauh dari sempurna, di samping memiliki kebiasaan yang baik, tentunya aku pun memiliki kebiasaan yang buruk," jelasku kepadanya. "Enggih, sendiko dawu Kang Mas," jawabnya mengiyakan kata-kataku. Dia berwajah dan berperawakan anak-anak seusia 7 tahun, tapi tutur katanya sangat lembut dan menenangkan hati siapapun yang diajak berbicara. Dan meskipun dia berjalan dengan kedua lututnya, namun dia bisa lari secepat mobil Lamborghini. Di kemudian hari diketahui dia bernama Roro Ayu Sekartaji. Aku pun terbangun dari tidurku dan duduk sambil kuusap wajahku dengan kedua telapak tanganku sambil membaca doa. "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur," bisikku lirih. Untuk sesaat aku masih tertegun sambil mengingat-ingat mimpiku barusan. Samar-samar aku mulai mencium bau aroma wangi kembang bercampur bau anyir tubuh ular. Dan benar, ketika aku menoleh ke arah pintu kamarku, aku melihat sosok Roro Ayu Sekartaji. Astagfirullah, gumamku terkejut. "Mohon maaf Kang Mas, jika keberadaanku di sini mengejutkanmu, karena sebenarnya aku telah berada di kamar ini sejak Kang Mas memasuki kamar tidur Kanjeng Romo Sinang dalam mimpimu," katanya. "Ah?" bisikku lirik. "Kang Mas tidak usah merasa cemas, karena aku hanya bisa terlihat oleh Kang Mas saja. Bahkan orang pintar maupun manusia yang indigo sekalipun tidak bisa melihat keberadaanku, apalagi manusia biasa seperti istri dan putra-putri Kang Mas, kecuali anak-anak balita yang masih polos dan belum pernah berkata dusta," jelasnya lagi. "Oh, begitukah?" bisikku dalam hati. "Betul Kang Mas.
Katanya tiba-tiba mengejutkanku. Ternyata dia selalu membaca dan mengerti jalan pikiranku. Apakah Nimas sudah mulai mengikutiku mulai hari ini? Tanyaku hati-hati. Betul Kang Mas, tapi pada saat-saat tertentu aku menjauh darimu Kang Mas. Jelasnya lagi. Kapan? Tanyaku penasaran. Saat Kang Mas sedang beribadah kepada Gusti Allah, seperti sholat, zikir, dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jelasnya lanjut. Apakah Nimas merasa takut pada saat-saat seperti itu? Tanyaku. Tidak Kang Mas, hanya saja aku telah berjanji kepada diriku sendiri untuk tidak mengganggumu dengan berada di dekatmu pada saat Kang Mas beribadah. Jelasnya singkat. Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu kalau aku sedang... Tanyaku lanjut tapi keburu dipotong olehnya. Mohon maaf Kang Mas, saya tahu saat Kang Mas sedang berdua bersama istri Kang Mas di dalam kamar, aku pun pergi meninggalkan kalian untuk sesaat. Selanya. Baiklah, kataku sambil menghela nafas lega. Setelah menjawab beberapa pertanyaan dariku dan memberi penjelasan kepadaku, Roro Ayu Sekartaji, gadis gaib itu pun mohon pamit kepadaku. Aku mohon diri Kang Mas, karena ada hal yang harus aku lakukan di rumah Kanjeng Romo Sinang sepeninggalnya beliau, kata Roro Ayu Sekartaji berpamitan kepadaku. Ya, silakan nih Mas, tapi... Jawabku sambil berpikir sejenak. Aku akan segera kembali Kang Mas, katanya sambil tersenyum manis. Sepertinya aku lupa bahwa dia selalu bisa membaca setiap apa-apa yang aku pikirkan. Entahlah, meskipun baru pertama kali berjumpa, tapi aku sudah merasa sangat akrab dan merasa sangat nyaman bersamanya. Sebagaimana saudara kakak beradik. Aku lihat jam dinding kamarku menunjukkan pukul 02.15, maka aku pun segera bangkit dari tempat tidurku dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan, sekaligus mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat sunnah tengah malam. Selesai mengambil air wudhu, aku pun kembali ke dalam kamar tidurku untuk melaksanakan beberapa sholat sunnah, zikir dan berdoa. Kulihat istriku masih terlelap tidur dan mungkin masih terbuai dalam mimpi indahnya. Tidak lama kemudian aku pun membangunkan istriku untuk sholat sunat tahajud. Sambil menunggu masuknya waktu sholat subuh, aku duduk di ruang tamu sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setelah selesai, tiba-tiba aku melihat sosok Roro Ayu Sekartaji di hadapanku. Ah, pakiku terkejut. Mohon maaf Kang Mas kalau kedatanganku mengejutkanmu, katanya sambil menundukkan wajah polosnya. Oh, tidak apa-apa nih Mas, jawabku gugup. Maaf Kang Mas, mulai hari ini aku berjanji tidak akan mengejutkan Kang Mas lagi dengan tiba-tiba menampakkan diriku di hadapan Kang Mas, jelasnya. Lalu bagaimana aku bisa tahu keberadaan dirimu? Tanyaku cemas. Seperti biasa Kang Mas, seperti kemampuan indera penciuman Kang Mas ketika mendeteksi keberadaan makhluk gaib yang mendekatimu, jelasnya lagi. Oh begitu, bisikku. Dan Kang Mas bisa melihatku setiap saat jika diinginkan, jelasnya lanjut. Baiklah kalau begitu, kataku sambil meletakkan kembali mushaf Al-Quran yang sejak tadi aku pegang ke dalam etalase kitab-kitabku. Seiring dengan berbalik badanku untuk menemuinya kembali, ternyata dia sudah tidak terlihat. Tapi aku masih mencium bau aroma wangi kembang melati bercampur bau anyir. Tidak lama kemudian kulihat istriku keluar dari kamar tidur dan langsung duduk di kursi yang ada di depanku. Sepertinya istriku tidak mendengar pembicaraanku dengan Roro Ayu Sekartaji, dan bahkan dia pun tidak mencium bau aroma kembang melati yang bercampur bau anyir. Syukurlah, ternyata apa yang disampaikan oleh gadis gaib itu memang benar. Dia tidak bisa dilihat oleh manusia biasa seperti istriku, bisikku dalam hati. Maka sejak itulah Roro Ayu Sekartaji, gadis gaib itu, menjadi pengikut gaib yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Dan di kemudian hari, seringkali aku tidak menyadarinya, bahkan terkadang lupa dengan keberadaannya. Hingga suatu sore hari sepulang dari melaksanakan sholat asar berjamaah dari masjid, aku terkejut oleh ucapan seorang anak laki-laki balita kepada ibunya ketika melihatku berjalan di depan rumahnya. Bunda, di belakang Pak Ustadz ada yang mengikuti, kata anak balita itu agak cedal.
"Mana dek? Bunda tidak melihat siapa-siapa di belakang Pak Ustadz," kata ibu dari anak balita itu. "Ada bunda, itu yang jalannya pakai utut," kata anak balita itu sambil menunjuk ke arah belakangku. Dan pada kesempatan waktu yang luang, ibu dari anak balita laki-laki itu bertandang ke rumahku untuk menceritakan kejadian pada saat itu, yakni ketika anak balitanya melihat makhluk gaib yang mengikutiku. Dan pada saat itulah terkadang aku baru ingat bahwa Roro Ayu Sekartaji, si gadis kecil gaib itu, ternyata masih mengikuti kemanapun aku pergi. Sejak kehadiran Roro Ayu Sekartaji dalam kehidupanku, aku merasa selalu ada yang menemani kemanapun aku pergi. Meskipun keberadaannya tidak terlalu berpengaruh dalam perjalanan hidupku, tapi aku tetap menghargainya sebagai seseorang teman sekaligus saudara, meskipun tidak nampak. Kehadirannya bisa aku rasakan terutama pada saat aku sedang mengalami sebuah keadaan yang membuatku agak pusing. Saat itulah dia hadir memberikan dorongan semangat untuk selalu yakin bahwa akan selalu ada jalan pada setiap masalah yang aku hadapi saat itu. Bisa saja dia membantuku dengan caranya jika aku mau, tapi tentu saja aku tidak menginginkan hal seperti itu. Karena aku ingin selalu menghadapi kenyataan hidup sepahit apapun dengan sisi syariat dan hakikat. Dengan bahasa lain yakni secara manusiawi. Suatu hari aku kedatangan 2 orang tamu laki-laki yang menawarkan sebuah produk. Dengan segala kalimat argumennya mereka mempromosikan produk itu. Dan ujung-ujungnya aku diminta untuk membelinya. Dan aku pun sudah menolaknya dengan halus, tapi sepertinya mereka tetap memaksakan. Tiba-tiba aku mencium bau wangi aroma kembang melati bercampur anyir. Hidungku pun langsung mendeteksi keberadaan bau aroma wangi itu. Dan kulihat dia sudah berada di sampingku sambil tersenyum manis dan berkata, "Kepareng matur Kang Mas, hati-hati dengan mereka, karena mereka memiliki niat jahat untuk menipu Kang Mas," bisiknya kepadaku. "Terima kasih nih Mas, sebenarnya aku pun sudah merasakan niat jahat mereka, tapi aku tidak bisa mengusirnya dengan terus terang," kataku. "Apa saran nih Mas agar mereka bisa pergi?" tanyaku kepada Roro Ayu Sekartaji. "Sebaiknya Kang Mas masuk ke dalam kamar dan ganti baju koko, lalu setelah itu menemui mereka kembali dan katakan kepada mereka bahwa Kang Mas mau siap-siap untuk pergi ke masjid," jelas Roro Ayu Sekartaji. "Baiklah," jawabku sambil bangkit dan beranjak dari tempat dudukku, lalu berjalan meninggalkan kedua tamuku itu dan langsung masuk ke dalam kamarku. Setelah aku selesai berganti kain sarung dan baju koko serta topi kopiah hitam, aku pun segera keluar dari kamarku dan langsung menemui mereka lagi. "Mohon maaf Bapak-bapak, berhubung waktu sudah mendekati waktu sholat zuhur, saya akan pergi ke masjid," jelasku kepada kedua tamuku itu. "Baiklah Pak, kami mohon pamit," kata mereka hampir secara bersamaan, mohon diri kepadaku. Syukur alhamdulillah, akhirnya mereka pergi juga, bisikku dalam hati. Kulihat gadis gaib kecil itu pun tersenyum manis sambil mengacungkan kedua ibu jari tangannya ke arahku. Kehadiran gadis kecil gaib Roro Ayu Sekartaji di hadapanku itu terkadang tiba-tiba, terutama di saat aku membutuhkannya. Seperti ketika aku bersama istri dan anak-anakku akan pergi keluar kota, yakni ke kota Malang. Saat itu kami sudah bersiap-siap akan keluar dari rumah. Tiba-tiba aku mencium bau wangi aroma kembang melati bercampur bau anyir. Dan benar, tidak lama berselang dia hadir di depanku. "Mohon maaf Kang Mas, kali ini aku tidak ikut denganmu. Biarlah aku menunggui rumahmu di sini," pintanya kepadaku sambil mengangkat kedua telapak tangannya yang telah dikatupkan di depan wajahnya. "Baiklah," jawabku singkat sambil menutup daun pintu depan rumahku dan menguncinya dari luar. Setelah setengah harian kami menempuh perjalanan dari kota Tegal, kami pun menyempatkan waktu mampir di rumah adikku di Pati untuk beristirahat sejenak. Seusai istirahat dan makan, kami pun berangkat kembali menuju ke Blitar, karena sebelum ke kota Malang, kami akan transit istirahat di tempat saudara kami di Blitar. Sesampainya di Blitar, kami pun beristirahat sekaligus menginap di rumah saudara kami itu. Dan sebelum tertidur,
Aku sempat menyium bau aroma wangi kembang melati bercampur bau anyir. Dan benar, Roro Ayu Sekartaji sudah berada di samping tempatku tidur. Dia berdiri di atas kedua lututnya dan bercerita kepadaku. "Mohon maaf Kang Mas, mengganggu waktumu sebentar," katanya sambil salam sungkem dengan kedua telapak tangannya. "Enggak nih Mas, silahkan," kataku kepadanya. "Di kampung Kang Mas saat ini ada sebuah kejadian yang meresahkan warga kampung," jelasnya. "Kejadian apa itu nih Mas?" tanyaku cemas. "Ada bola api yang berputar-putar di atas kampung Kang Mas," jelasnya lagi. "Ah, dari mana asal bola api itu dan untuk apa berada di kampungku?" tanyaku kepada gadis gaib itu. "Untuk itulah aku menemui Kang Mas. Jika Kang Mas mengizinkan, aku akan mencari tahu siapakah tuan dari bola api itu," jelasnya. "Baiklah nih Mas, aku izinkan. Tapi aku harap nih Mas jangan mengambil tindakan apapun sebelum memberitahuku tentang kejadian yang sesungguhnya," pintaku kepadanya. "Sendiko dawu Kang Mas, aku mohon pamit," jawabnya sambil berpamitan dan langsung menghilang dari hadapanku. Selepas kepergian gadis kecil gaib Roro Ayu Sekartaji, aku pun langsung tertidur. Mungkin karena rasa capek selama dalam perjalanan, apalagi hawa dingin yang aku rasakan pada malam hari di Blitar saat itu, membuatku langsung tertidur nyenyak. Pukul 2:30 pagi, alarm di ponselku telah berbunyi. Aku pun langsung bangun dan duduk sesaat, dan baru kusadari kalau saat itu aku sedang berada di rumah saudaraku di Blitar. Aku pun bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu. Tidak lama kemudian aku langsung menuju tempat sholat di bagian ruang belakang rumah. Setelah selesai mengerjakan sholat sunnah, berzikir dan berdoa, aku pun duduk di serambi depan rumah sambil menikmati secangkir air teh hangat yang telah disiapkan oleh tuan rumah. Baru ku minum seteguk air teh hangat itu, tiba-tiba aku mencium bau wangi aroma kembang melati bercampur bau anyir. "Sepertinya Nimas sudah datang," bisikku dalam hati. "Benar Kang Mas, aku datang," kata Roro Ayu Sekartaji tiba-tiba muncul berdiri dengan kedua lututnya tepat di depanku. "Sebenarnya semalam aku sudah datang ke sini Kang Mas, tapi kulihat Kang Mas masih tertidur dengan pulas. Aku pun tidak ingin mengganggunya," katanya menjelaskan kepadaku. "Terus kemana nih Mas seusai dari sini?" tanyaku. "Aku mencari udara segar Kang Mas. Kebetulan di daerah sini banyak sekali sungai yang jernih. Jadi aku berendam sejenak untuk menyegarkan tubuhku," jelasnya padaku lagi. "Baiklah, kabar apa yang ingin Nimas sampaikan kepadaku?" tanyaku. "Sepulang dari sini, aku langsung pergi kembali ke kampung Kang Mas untuk melihat sekaligus mengikuti jejak bola api itu sebelum sampai di perkampungan warga," jelasnya. Akhirnya aku pun menemukan tuan dari bola api itu, yakni salah seorang wanita muda, pengikut pesugihan dari Dewi penguasa pesisir pantai utara Pulau Jawa, jelasnya lagi. "Sudah aku duga nih Mas, dia itu tinggal 1 kilometer ke arah barat dari kampungku. Benarkah nih Mas?" kataku. "Enggak, bener Kang Mas," sautnya. 1 kilometer ke arah barat dari kampungku itu lebih dikenal oleh kami dengan nama Kampung Terowongan. Tepatnya di Jalan Blanak, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Ketika aku masih sekolah di bangku sekolah dasar, sekitar tahun 70-an, sebagian besar warga di kampung itu adalah nelayan yang hidupnya miskin. Dinding rumah mereka saja kebanyakan masih menggunakan geribik dari anyaman bambu atau setengah batu bata, dan di bagian atasnya pakai geribik bambu. Meskipun rumah mereka tampak kecil dan sangat sederhana, tapi memiliki halaman yang cukup luas, dan kebanyakan di halaman rumah mereka terdapat tanaman buah bidara beberapa pohon. Maka mereka pun setiap pagi berjualan buah bidara di pinggir jalan di depan halaman rumah mereka masing-masing. Dulu setiap kali aku melewati kampung terowongan itu, di sepanjang kanan kiri pinggir jalan itu pasti ada orang berjualan buah bidara. Buahnya mirip apel, tapi ukurannya lebih kecil, yakni hanya sebesar ukuran buah duku. Rasanya manis bercampur asam, seger. Tapi sekarang sudah tidak
kutemukan lagi orang yang berjualan buah bidara itu. Juga tidak ada lagi rumah berdinding keripik anyaman dari bambu, dan juga sudah tidak ada lagi pohon-pohon buah bidara di halaman rumah mereka. Sekarang rumah-rumah mereka seperti rumah-rumah di kota besar seperti Jakarta. Bangunan rumah mereka mewah-mewah, bahkan mereka saling berlomba dalam mendesain bangunan rumahnya. Dan yang aku tahu, sekarang warga kampung terowongan itu berubah menjadi warga yang makmur dan kaya raya. Mereka menjadi juragan kapal nelayan yang memiliki banyak ABK atau karyawan. Dan ternyata aku ketahui sebagian besar dari para juragan atau bos kapal nelayan itu banyak yang menggunakan pesugihan, atau dalam bahasa kampung kami nyupang. Maka tidaklah heran sekarang hampir tidak ada warga yang miskin di kampung terowongan itu. Mereka banyak yang sudah menunaikan ibadah haji. Entahlah, aku sendiri tidak habis pikir, bukankah hidup mereka itu dari jalan pesugihan, tapi mereka bisa tetap menjalankan ibadah haji seperti orang kebanyakan. Rata-rata rumah mereka besar-besar dan berlantai 2, sangat indah dan artistik. Tapi sayang, rumah sebesar itu berhalaman sempit, dan biasanya di ujung atas genteng wuwung rumahnya ada patung hewannya seperti burung elang atau ular. Nyuwun agungin pangapunten Kang Mas, bagaimana tindakanku selanjutnya? Tanya Roro Ayu Sekartaji membuyarkan lamunanku tentang warga kampung terowongan. Oh, iya nih Mas, sebaiknya bagaimana menurut pendapatmu? Tanyaku kepada Dewi Roro Ayu Sekartaji gugup. Nyuwun agungin pangapunten Kang Mas, untuk masalah ini aku serahkan sepenuhnya kepada Kang Mas, jawab Roro Ayu Sekartaji mengatupkan kedua telapak tangannya di depan wajahnya. Oh, baiklah kalau begitu. Aku minta tolong kepada Nimas untuk mengawasi pergerakan bola api itu. Sekiranya akan membahayakan warga kampung, tolong bantu mereka, jangan sampai bola api itu mengenai warga kampung, pintaku kepada gadis kecil gaib itu. Engge, sandiko dawu Kang Mas, jawabnya sigap. Aku mohon pamit dulu Kang Mas, pamitnya kepadaku. Seketika tubuh Roro Ayu Sekartaji itu menghilang di antara kegelapan. Beberapa saat kemudian terdengar kumandang adzan subuh dari masjid dekat rumah saudaraku itu. Aku pun segera masuk ke dalam rumah untuk mengajak istri dan anakku melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Seusai sholat subuh, kami pun berkemas untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan menuju ke Malang. Dan puji syukur alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan utama kami, yakni di Batu Malang. Meskipun kedatangan kami agak terlambat karena ternyata acaranya sudah dimulai, namun kami masih bisa mengikuti acara tersebut dengan khidmat sampai selesai. Dan setelah acara itu selesai, kami pun bertolak kembali menuju ke Blitar di Desa Sukorejo untuk mampir silaturahmi ke rumah saudara yang lainnya yang tinggal di sana juga. Sesampainya di rumah saudaraku di Desa Sukorejo Blitar, kami pun bertemu dengan saudaraku bersama keluarganya. Dan baru saja aku menikmati pemandangan suasana desa yang asri di depan rumah saudaraku itu, tiba-tiba Roro Ayu Sekartaji hadir di sampingku sambil tersenyum manis. Apakah Nimas tidak ada kesulitan dalam mencari keberadaanku di desa terpencil seperti ini? Tanyaku menggodanya. Kang Mas masih suka menyamakan aku dengan bangsa manusia, katanya kaku. Sebenarnya seusai waktu sholat subuh tadi, aku sudah kembali mengikuti Kang Mas. Tapi mohon maaf Kang Mas, aku sengaja tidak menampakkan diri di hadapan Kang Mas, jelasnya. Enggini Mas, tidak mengapa. Tapi mengapa indera penciumanku tidak bisa mengendus keberadaanmu nih Mas? Tanyaku penasaran. Iya betul Kang Mas, karena aku menggunakan aji tirai gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang pintar maupun manusia indigo sekalipun, termasuk Kang Mas, jelasnya lagi. Nyuwun agungin pangapunten Kang Mas, katanya meminta maaf kepadaku sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di depan wajahnya. Iya, tidak mengapa nih Mas, kataku agak terkejut. Bagaimana dengan keadaan warga kampungku semalam? Tanyaku. Mereka tidak mengalami suatu kejadian apapun yang buruk Kang Mas, karena aku telah berusaha untuk membantu
dengan menggiring bola api itu kembali ke tempat asalnya. Jawabnya menjelaskan, syukur alhamdulillah, terima kasih nih mas, sudah berkenan membantu wargaku, kataku sambil mengatupkan kedua telapak tanganku di depan dadaku. Sudah menjadi tugasku untuk membantu saudara seperguruanku Kang Mas, katanya singkat. Tiba-tiba istriku datang sambil menyodorkan makanan ringan untuk menemaniku menikmati teh manis hangat yang dibawanya. Sementara kulihat Roro Ayu Sekartaji masih berdiri di depanku dalam jarak 1 jengkal. Monggo, mari diminum dulu teh hangatnya Abah, kata istriku sambil duduk di kursi yang ada di sebelahku. Kulihat istriku tidak bereaksi apapun, meskipun saat ini Roro Ayu Sekartaji berada di antara persis di hadapannya dan di hadapanku. Dan sesaat kemudian dia pun menghilang dari pandanganku. Tapi aku tidak bisa mencium bau aroma wangi melati dan bau anyir tubuhnya. Mungkin saat ini dia masih berada di dekatku. Sepertinya dia telah menggunakan aji tirai gaibnya agar tidak terlihat olehku. Hal itu sering dia lakukan, terutama ketika aku sedang bersama istri dan anakku ataupun orang lain. Menurutnya, agar aku bisa fokus berbicara dengan orang-orang di sekitarku tanpa harus sebentar-sebentar menoleh ke arah keberadaan Roro Ayu Sekartaji. Siang ini seusai mengerjakan sholat zuhur dan makan siang di rumah saudaraku itu, kami pun berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju pulang ke Tegal. Kulihat Roro Ayu Sekartaji masih mendampingiku selama dalam perjalanan pulang. Kami mengambil rute lewat Madiun dan Boyolali, Solo dan Semarang, Pekalongan, dan alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di kota Tegal Bahari sebelum memasuki waktu sholat zuhur. Hari ini aku kedatangan tamu seorang juragan kapal. Dia masih muda, usianya baru 33 tahunan dan sudah menyandang gelar haji, serta dermawan. Dia salah satu warga yang tinggal di kampung terowongan, tapi dia memiliki kemampuan dalam masalah gaib. Bahkan seringkali dia dimintai bantuan oleh tetangga maupun teman-temannya untuk mengatasi orang-orang atau anak-anak yang terkena gangguan makhluk gaib. Menurut pengakuannya kepadaku, kemampuan Linui itu dia dapatkannya yakni ketika sepulang dari menjalani ritual semedi di salah satu kaki Gunung Slamet. Maka sejak itulah dia menjadi orang pintar atau semacam paranormal. Tapi kemampuannya itu tidak dikomersilkan, melainkan sebatas menolong orang yang membutuhkannya saja. Karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga dirinya, keluarga, dan harta bendanya semata. Dia bernama Haji Tarmizi. Hal itu mengingat di dalam menjalankan usahanya sebagai seorang juragan kapal, dia sering menghadapi saingan yang tidak sehat. Karena sebagian besar para juragan kapal itu menggunakan ilmu hitam dari jalan pesugihannya itu untuk menyerang secara gaib kepada para pesaingnya. Assalamualaikum, uluk salamnya kepadaku sambil mengetuk pintu depan rumahku. Waalaikumsalam, jawab salamku dari dalam rumah sambil membukakan pintu. Oh, Haji Tarmizi, silakan masuk Mas Haji, kataku mempersilahkan. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk saling berjabat tangan, lalu diciumnya pula tanganku sebagai rasa tasimnya kepada seorang ustadz. Meskipun sebenarnya aku sendiri tidak menghendakinya. Terima kasih Pak Ustadz, jawabnya sambil memasuki ruang tamu rumahku. Mari, silakan duduk Mas Haji, kataku. Terima kasih Pak Ustadz, jawabnya sambil mengambil posisi duduk di kursi yang telah tersedia. Bagaimana kabarnya Mas Haji bersama keluarga? Sehat? Tanyaku membuka pembicaraan. Alhamdulillah, kami sekeluarga dalam keadaan sehat semua, berkat doa dari Pak Ustadz, jawabnya dengan rendah hati. Bagaimana dengan kabar Pak Ustadz bersama keluarga? Sehat? Tanyanya balik kepadaku. Syukur alhamdulillah, kami sekeluarga juga dalam keadaan sehat selalu. Semua itu berkat doa dari Mas Haji dan doa dari teman-teman semuanya, jawabku. Tiba-tiba aku mencium bau wangi aroma kembang melati dan bau anyir. Rupanya Roro Ayu Sekartaji sudah datang, bisiku dalam hati. Benar Kang Mas, aku sudah datang, katanya tiba-tiba muncul di sampingku duduk. Maaf nih Mas, apakah Nimas tidak merasa takut? Barangkali terlihat oleh orang itu.
Tanyaku sambil menengok ke arah Haji Tarmizi duduk. Dia tidak akan bisa melihatku dengan baik, Kang Mas. Meskipun dia orang pintar, tenang saja, Kang Mas. Dan tiba-tiba Haji Tarmizi membuka percakapan dan sempat membuatku terkejut. Begini Pak Ustadz, kedatangan saya kemari yang pertama adalah silaturahmi, dan yang kedua, yakni saya mau minta tolong kepada Pak Ustadz. Katanya menjelaskan. Silakan Mas Haji, tapi apa yang bisa saya bantu untuk Mas Haji? Tanyaku menyelidik. Yang pertama, saya minta tolong kepada Pak Ustadz untuk membantu menghilangkan semua ilmu yang ada pada diri saya. Karena selama ini saya sering merasa gelisah, tidak bisa tenang, jelasnya. Mohon maaf, apakah Mas Haji sudah yakin dengan keniatan yang seperti itu? Tanyaku lagi. Insya Allah Pak Ustadz, hati saya sudah bertekad dan yakin dengan keputusan ini, jelasnya lagi. Baiklah, insya Allah saya bersedia membantu niat baik Mas Haji, jawabku singkat. Kira-kira waktunya yang tepat kapan Pak Ustadz? Maksud saya, kapan Pak Ustadz punya waktu senggangnya? Tanyanya lagi. Insya Allah besok pagi jam 9 Mas Haji, jawabku. Baiklah, nanti besok Pak Ustadz saya jemput jam 9, katanya. Mohon maaf Mas Haji, besok saya berangkat sendiri saja ke rumah Mas Haji. Tidak usah dijemput. Lagian jarak tempuh rumah saya dengan rumah Mas Haji tidak terlalu jauh, pintaku kepadanya. Tidak apa-apa Pak Ustadz, tanyanya ragu. Tidak apa-apa Mas Haji, santai saja. Kita kan sudah saling mengenal, sudah cukup lama, jelasku. Saya jadi merasa tidak enak nih Pak Ustadz. Tapi baiklah, kalau memang begitu maunya Pak Ustadz. Sekarang saya mohon pamit dulu Pak Ustadz, katanya sambil mohon diri dan bangkit dari tempat duduknya untuk bersalaman denganku. Baiklah Mas Haji, hati-hati di jalan, kataku mengiringi kepergiannya. Assalamualaikum, salamnya. Waalaikumsalam, jawabku. Kulihat Roro Ayu Sekartaji masih duduk di tempat sebelahku duduk. Ternyata benar, bahkan Haji Tarmizi pun tidak mengetahui keberadaannya. Setelah mengantar Haji Tarmizi sampai di pintu gerbang depan rumah, aku pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui Roro Ayu Sekartaji. Dan betapa terkejutnya setelah aku masuk ke dalam rumah. Aku melihat seorang gadis yang sangat cantik berbalut baju kebaya dan kain Jawa sedang berdiri sempurna dengan kedua kakinya menungguku di ruang tamu. Subhanallah, siapa kamu? Tanyaku kepada gadis cantik itu. Gadis cantik itu pun tersenyum dengan sangat manis sambil menatap sendu kepadaku. Dan aku baru menyadari ketika berhadapan dengannya, aku masih bisa mencium bau wangi aroma kembang melati dan bau anyir tubuhnya. Astagfirullah, Nimas, bisa juga mengelabui pandanganku, kataku menyadari siapa sesungguhnya gadis cantik itu. Ya, dia adalah Dewi Roro Ayu Sekartaji dalam wujud wanita dewasa dan berparas sangat cantik. Nyuwun agungin pangapunten, Kang Mas, saya sengaja berubah wujud dalam bentuk wanita dewasa karena saya ingin tahu sejauh mana Kang Mas masih bisa mengenaliku, jelasnya kepadaku. Tidak apa-apa nih Mas, tapi mohon maaf nih Mas, aku hanyalah manusia biasa. Namun aku akan selalu berusaha untuk tetap menjunjung tinggi amanat panjenenganipun Romo Raden Mas Sinangjono Hardinegoro sebagai guru spiritualku, jelasku kepadanya dengan hati-hati. Karena sejujurnya aku tidak ingin menyinggung perasaannya, setidaknya agar hubungan kami tetap baik dan tidak ada kesalahpahaman di antara kami. Enggak Kang Mas, saya tahu, katanya sambil mengulum senyum manisnya. Besok pagi pukul 9, aku akan bertandang ke rumah Haji Tarmizi karena beliau minta untuk dibersihkan badannya dari segala ilmu yang pernah dia miliki selama ini. Kataku berusaha untuk mencairkan suasana kaku yang baru saja terjadi di antara kami. Apakah Nimas tetap akan mengikuti di belakangku? Tanyaku. Aku akan selalu patuh dan menaati perintah Kang Mas, jawabnya. Baiklah, besok Nimas ikut saja, tidak apa-apa, kataku sambil menatap wajah Roro Ayu Sekartaji yang memang tampak sangat cantik. Tapi aku mohon kepada Nimas, kembalilah ke wujud semula, pintaku kepadanya. Enggih, sendiko dawu Kang Mas, jawabnya sambil mengangkat kedua telapak tangannya di depan wajahnya.
Dan seketika itu juga wujudnya kembali dalam bentuk gadis kecil berwajah cantik, seusia anak manusia yang berumur 7 tahun, dan berdiri dengan kedua lututnya. "Terima kasih nih mas," ucapku sambil mengacungkan ibu jari kananku kepadanya. Tidak lama kemudian istriku keluar dari ruang dalam dan langsung menghampiriku yang masih berdiri berhadapan dengan Roro Ayu Sekartaji di depan lukisan dinding ruang tamu. "Maaf Bi, mengapa Abi menatap ke arah lukisan itu? Ada apa?" tanya istriku mengejutkanku. "Oh, tidak apa-apa Umi. Abi sedang menikmati keindahan pemandangan pada lukisan itu," jawabku gugup sambil tersenyum kecut. "Suatu hari nanti aku harus menceritakan tentang keberadaan Roro Ayu Sekartaji kepada istriku, karena selama ini di antara kami tidak ada yang ditutup-tutupi," bijiku dalam hati. Kulihat jam dinding di ruang tamu telah menunjukkan pukul 11:45 menit. Aku pun segera berjalan menuju ke belakang rumah untuk mengambil air wudhu dan bersiap-siap untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Keesokan harinya seusai mengerjakan sholat duha beberapa rakaat, aku pun langsung berkemas-kemas untuk berangkat menuju ke rumah Haji Tarmizi. Dan sesampainya di rumahnya, aku mencium bau aroma kembang melati bercampur bau anyir. Bisiku lirik. Kulihat Haji Tarmizi keluar dari pintu rumahnya dan menuruni tangga teras rumahnya dan menyalamiku, dan langsung mempersilahkan kepadaku untuk memasuki rumahnya yang bak istana itu. "Silakan duduk Pak Ustadz," katanya mempersilahkan kepadaku. "Terima kasih Mas Haji," kataku kepada Haji Tarmizi. "Mohon maaf Pak Ustadz, metode apa yang akan Pak Ustadz gunakan untuk membersihkan tubuh saya dari segala ilmu ini?" "Insya Allah saya akan menggunakan metode ruqyah syar'i," jelasku. "Ini sudah saya buatkan ramuan herbal untuk ruqyah Mas Haji. Ada madu Arab asli dengan komposisi 50%, minyak gabatu sauda 20%, minyak zaitun 20%, dan daun bidara 10%, kataku menjelaskan. Ramuan herbal ruqyah ini sudah saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan dengan doa juga, jadi nanti bisa langsung diminum oleh Mas Haji, jelasku. "Baiklah Pak Ustadz, silakan langsung dimulai saja," kata Haji Tarmizi. "Mohon maaf Mas Haji, setelah meminum ramuan ruqyah ini, saya minta tolong nanti Mas Haji mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang untuk meruqyah yang akan saya bacakan," jelasku lagi. Kulihat Roro Ayu Sekartaji masih berada di dekatku, berdiri dengan kedua lututnya sambil sesekali melihat ke arah Haji Tarmizi. Beberapa menit kemudian akhirnya acara ruqyah pun berjalan dengan lancar sampai selesai. Kulihat Haji Tarmizi bangkit dari tempat duduknya sambil menahan rasa mual dan berjalan sangat cepat menuju ke kamar mandi. Dari ruang tamu masih bisa kudengar Haji Tarmizi muntah-muntah sampai beberapa kali. Sekembalinya dari kamar mandi, dia pun duduk kembali di kursi yang ada di hadapanku. Dan kali ini Haji Tarmizi benar-benar merasakan tubuhnya terasa lebih enak, dan kepalanya pun sudah tidak terasa berat. "Perkenankan saya berbicara Kang Mas. Saya masih melihat ada beberapa makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya," katanya tiba-tiba. "Benar nih Mas," jawabku. "Nanti aku sempurnakan ruqyah ini dengan Sufi Healing Energy saja nih Mas," jelasku kepadanya. "Enggak Kang Mas," saut Roro Ayu Sekartaji. "Mohon maaf Mas Haji. Untuk selanjutnya, saya minta Mas Haji duduk di kursi tanpa sandaran, sambil menghadap ke arah timur, yakni menghadap ke arah matahari," pintaku kepada Haji Tarmizi. "Baik Pak Ustadz," jawabnya. Sufi Healing Energiku mengambil wasilah dari beberapa sumber energi cahaya. Kesadaran cahaya pribadi tinggi, kesadaran cahaya para guru pembimbing spiritual dari dimensi-dimensi cahaya tinggi, kesadaran cahaya para roh suci, kesadaran cahaya para malaikat dan para bidadari, dan semua energi murni cahaya tinggi dari penjuru alam semesta, cahaya cinta kasih ilahi, cahaya rahmatan lil alamin. Dan karena sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah matahari, maka setiap kali aku menerapi seseorang, aku menyuruhnya untuk menghadap ke arah matahari, setidaknya agar energi cahaya yang aku salurkan ke dalam tubuh seseorang bisa lebih efektif dan bisa menghasilkan energi yang sempurna.
Mohon maaf, Mas Haji Tarmizi, apa yang masih dirasa saat ini? Tanyaku mulai menyelidik. Di bagian atas pinggul kiri masih terasa sakit dan pegal sekali, Pak Ustadz. Jawabnya menjelaskan. Kalau begitu, saya mohon kepada Mas Haji untuk melepas baju saja, agar kedua telapak tangan saya bisa langsung menyentuh bagian tubuh yang masih sakit itu. Jelasku. Baik Pak Ustadz, jawabnya singkat. Setelah beliau melepas bajunya, aku pun bersiap-siap untuk menyalurkan energi cahaya ke dalam tubuhnya, dengan mengatupkan kedua telapak tanganku selama beberapa detik. Maka sesaat kemudian sudah mulai mengeluarkan energi hawa hangat. Saat itulah aku mulai menempelkan kedua telapak tanganku di bagian atas pinggul Haji Tarmidi. Maka selang beberapa menit kemudian, beliau mulai muntah-muntah kembali di dalam kantong plastik hitam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Setelah itu beberapa saat kemudian, beliau pun merasa tubuhnya sudah terasa sangat ringan tanpa beban seperti sebelumnya. Apakah rasa sakit di bagian kiri atas pinggul Mas Haji masih terasa? Tanyaku. Alhamdulillah, sudah tidak terasa sakit lagi Pak Ustadz, jawabnya. Syukur alhamdulillah, bisikku lirik. Aku pun segera menyodorkan segelas air putih kepada Haji Tarmidi yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Dan beliau pun langsung meminumnya setelah membaca basmalah. Akhirnya proses ruqyah dan proses pembersihan tubuh Haji Tarmidi dari segala ilmu gaibnya telah selesai dan berhasil dengan sempurna. Dan aku lihat wajah Haji Tarmidi pun sudah mulai tampak lebih cerah ceria. Tidak lama berselang, istri Haji Tarmidi keluar dari dalam ruang tengah sambil menyuguhkan beberapa hidangan makanan ringan dan buah-buahan. Setelah dipersilakan, aku pun menikmati hidangan yang telah disediakan dengan senang hati tentunya. Maklum, biasanya seusai aku menerapi seseorang, maka sebagian energiku banyak yang terkuras. Setelah aku menikmati hidangan itu, kami pun saling beramah-tamah, bahkan sesekali bercanda kecil. Dan tiba-tiba aku sempat terkejut ketika Haji Tarmidi mengatakan sesuatu tentang gaib yang mengikutiku. Mohon maaf, sepertinya Pak Ustadz memiliki gaib pengikut ya? Tanyanya tiba-tiba. Sebenarnya, saya tidak memiliki gaib pengikut Mas Haji. Tapi terkadang ketika saya melewati sebuah tempat yang dianggap angker oleh warga setempat, di antara makhluk gaib itu ada yang suka mengikuti sendiri. Jelasku kepada Haji Tarmidi. Apa yang Mas Haji lihat saat ini dari saya? Tanyaku menyelidik. Tadi ketika Pak Ustadz baru sampai di rumah saya melihat ada beberapa laki-laki bertubuh tinggi besar dari golongan jin mengikuti di belakang Pak Ustadz. Katanya lagi. Syukurlah kalau begitu. Berarti Haji Tarmidi tidak melihat Roro Ayu Sekartaji bersamaku, bisikku dalam hati. Oh ya, benarkah Mas Haji? Kataku setengah bertanya. Benar Pak Ustadz, tapi kalau sekarang ini saya bahkan sudah tidak bisa mendeteksi keberadaan gaib yang mengikuti Pak Ustadz, jelas Haji Tarmidi. Betul Mas Haji, karena semua ilmu yang ada di dalam tubuh Mas Haji sudah saya keluarkan dan saya hilangkan dengan metode ruqyah syar'i dan juga melalui penyaluran energi cahaya dari kedua telapak tangan saya ke dalam tubuh Mas Haji, jelasku kepada beliau. Terima kasih banyak atas bantuan dari Pak Ustadz. Sekarang saya bisa hidup seperti orang lain tanpa beban ilmu-ilmu itu Pak Ustadz, katanya menjelaskan. Sama-sama Mas Haji, kataku sambil mencari keberadaan Roro Ayu Sekartaji yang sejak tadi tidak bisa aku rasakan. Aku pun berpamitan kepada Haji Tarmidi untuk mohon diri, dan tidak butuh waktu lama, aku pun sudah sampai di rumahku. Hah? Pagiku terkejut demi melihat Roro Ayu Sekartaji sedang menungguku di ruang tamu rumahku. Mohon maaf, mengapa pada saat aku menerapi Haji Tarmidi, tiba-tiba Nimas menghilang dari pandanganku? Tanyaku kepada Dewi Roro Ayu Sekartaji yang masih berdiri dengan kedua lututnya di salah satu sudut ruang tamu rumahku. Nyuwun agungin pangapunten, Kang Mas, karena pada saat kedua telapak tangan Kang Mas disatukan, maka tidak lama kemudian saya melihat bias sinar cahaya yang terpancar dari kedua telapak tangan Kang Mas, jawabnya menjelaskan. Dan kami, para bangsa lelembut, baik dari golongan jin perikayangan maupun jin siluman,
tidak akan kuat jika memandang bias sinar itu, karena cahayanya sangat menyilaukan mata kami. Jelasnya lagi. Subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bisiku bertasbih dalam hati, mengagumi atas kebesaran Allah, sekaligus mensyukuri atas anugerahnya yang telah dikaruniakan kepadaku. Begitu kan Nimas? Tanyaku memastikan penjelasannya. Karena aku sendiri baru menyadari tentang hal ini. Selama ini aku hanya tahu dan merasakan jika kedua telapak tanganku disatukan, maka selama beberapa saat kemudian, kedua telapak tanganku akan terasa hangat. Semua makhluk gaib dari golongan jin, mereka sudah tahu tentang keberadaan Kang Mas yang memiliki energi cahaya yang tersimpan di dalam tubuh Kang Mas. Jelasnya lagi. Maka tidaklah heran, selama saya mengikuti Kang Mas, saya seringkali melihat mereka para jin yang berada di jalan yang akan dilewati Kang Mas. Mereka lebih memilih menghindari untuk berjumpa dengan Kang Mas. Karena jika mereka berani menatap cahaya yang keluar dari kedua telapak tangan Kang Mas, bahkan mata mereka pun bisa terbakar. Jelasnya. Mereka merasa tidak akan mampu menghadapi bias cahaya yang terpancar dari kedua telapak tangan Kang Mas jika Kang Mas menempelkan kedua telapak tangannya. Sambungnya. Sebenarnya jika Kang Mas mau, dengan energi cahaya yang Kang Mas miliki itu bisa menjadi senjata penghancur bagi bangsa jin. Jelasnya lagi. Aku tahu nih Mas, tapi aku takut hilaf dan merasa khawatir jika dengan demikian aku bisa menjadi manusia yang sombong. Lagi pula mereka makhluk Tuhan juga seperti manusia yang berhak hidup dan beribadah kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci dengan orang-orang yang sombong. Maka aku pun merasa takut jika dia sampai membenciku. Jelasku kepada Roro Ayu Sekartaji. Jikapun selama ini aku membantu orang lain dari gangguan makhluk gaib, itu pun sebatas menyuruh mereka para jin keluar secara baik-baik, kecuali jika mereka para jin itu tidak mau pergi untuk meninggalkan tubuh manusia yang dimasukinya. Maka dengan sangat terpaksa, aku pun akan membakarnya dengan energi cahaya yang aku miliki, agar mereka mau keluar dari dalam tubuh manusia yang dimasukinya. Jelasku lagi. Biarlah aku menjalani kehidupanku seperti apa adanya, bagikan air yang mengalir dari pegunungan melalui lembah, ngarai, dan sungai, dan akhirnya bermuara serta menyatu dengan air samudra yang luas. Lanjutku. Sungguh sangat mulia dan rendah hati dirimu Kang Mas. Karena itulah panjenenganipun Romo Sinangjono mempercayakan aku untuk dititipkan kepadamu Kang Mas, kata Roro Ayu Sekartaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Nimas, kataku kepada Roro Ayu Sekartaji sambil bertahmid. Kulihat jam dinding di ruang tamuku telah menunjukkan pukul 11.45 menit. Aku pun segera beranjak menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan mengambil air wudhu, lalu bersiap-siap berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Maklum, salah satu tanggung jawabku adalah menjadi imam rawatib di masjid yang ada di kampungku. Sepulang dari masjid, istriku sudah mempersiapkan hidangan makan siang di meja makan. Kulihat Roro Ayu Sekartaji masih berdiri dengan kedua lututnya di belakangku. Kulihat Nimas tidak menghirup bau lezat dari setiap makananku, sebagaimana yang aku tahu selama ini. Mereka bangsa lelembut makan dengan cara seperti itu, kataku membuka percakapan kami. Benar Kang Mas, tapi rupanya Kang Mas lupa bahwa saya terlahir dari pencampuran antara manusia dan siluman, kata Roro Ayu Sekartaji kepadaku. Oh iya Nimas, lalu sebenarnya apa yang Nimas makan dan minum selama ini? Tanyaku menyelidik. Aku makan dengan menghirup bau wangi aroma kembang melati Kang Mas, dan aku minum dari setiap tetes embun di setiap daun-daun pada pagi hari, jelas Roro Ayu Sekartaji kepadaku. Oh begitu ya, bisiku lirik. Beberapa saat kemudian istriku pun datang untuk bergabung makan siang bersamaku, dan si Zahra putriku yang bungsu belum pulang juga dari sekolah. Jadi kami pun makan siang hanya berdua. Sementara itu bersamaan dengan kedatangan istriku di ruang makan,
Kulihat Roro Ayu Skartaji berjalan dengan kedua lututnya menuju ke ruang tamu. Bak mengenakan sepatu roda, dia meluncur dengan halusnya menuju ruang tamuku. Seusai makan siang, aku pun kembali menuju ruang tamu untuk beristirahat sejenak. Sambil membaca kitab At-Tazkiro, karya Imam Al-Qurtubi, yakni sebuah kitab yang menyampaikan tentang perjalanan manusia menuju kematian dan kehidupan setelah kematian. Dan sesaat kemudian tidak terasa kedua mataku pun mulai mengantuk. Maka seusai meletakkan kitab itu di etalase, aku pun langsung beranjak berjalan menuju ke kamar tidurku untuk istirahat siang. Pagi ini seusai sarapan, aku mencari-cari berita tentang panjenenganipun Romo Raden Mas Sinangjono Hadinegoro. Entah kenapa tiba-tiba aku merasa antusias sekali, ingin tahu keberadaan beliau yang sebenarnya. Mungkin karena secara tiba-tiba juga Dewi Roro Ayu Skartaji menghilang dari hadapanku. Sudah beberapa bulan dia tidak menampakkan keberadaannya di rumah ini. Sejak menghilangnya Dewi Roro Ayu Skartaji dari hadapanku, aku benar-benar merasa bersalah, sekaligus merasa kehilangan tentunya. Bagaimanapun juga dia sudah menjadi bagian dari hidupku, setidaknya selama beberapa tahun terakhir ini. Dewi Roro Ayu Skartaji adalah hasil perkawinan antara kakek guruku dengan wanita perikayangan dari golongan siluman ular. Makanya dalam pandangan mataku, dia berjalan dengan kedua lututnya. Mungkin sebenarnya tidak demikian. Ada perasaan rindu padanya sejak kepergiannya yang tanpa memberitahukan kepadaku sebelumnya. Aku pikir mungkin dia sedang ada keperluan keluar, karena kadang dia melakukan hal itu. Jika sudah lama tidak menghirup aroma bau kembang melati atau sekedar mencari beberapa tetes embun air yang ada di balik dedaunan di pagi hari di pinggir sungai atau hutan untuk diminumnya. Tapi ternyata kutunggu-tunggu sekian lama tidak kunjung datang juga. Dan semua rasa penasaranku itu akhirnya terjawab ketika aku membaca berita pada sebuah media kabar. Tertulis di surat kabar itu tertanggal 7 Januari 2019 bahwa Romo Sinangjono Hadinegoro mendapat gelar KPH Kanjeng Pangeran Haryo Probolinggo dari panjenenganipun Sri Sultan Hamengkubuwono X. Subhanallah, gumamku lirik. Artinya panjenenganipun Romo RM Sinangjono Hadinegoro masih sugeng, masih hidup. Tanyaku pada diriku sendiri. Tapi mengapa suatu malam pada waktu itu aku bermimpi dijemput oleh orang-orangnya Romo. Lalu saat itu aku ditemui oleh Dewi Roro Ayu Skartaji dan Kang Masnya. Bahkan mereka mengatakan Romo sudah pergi waktu itu. Tanyaku dalam hati ragu-ragu. Jika saat ini ternyata Romo Sinang masih sugeng, kenapa beliau saat itu menitipkan Dewi Roro Ayu Skartaji kepadaku? Tanyaku lagi dalam hati. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih muncul dalam pikiran dan hatiku, karena aku masih belum bisa mencerna apa makna dari semua kejadian ini. Maka untuk memastikan keadaan yang sebenarnya, aku pun mencoba mencari tahu, di samping melalui kabar berita maupun melalui caraku. Hari ini adalah tahun kedua sejak kepergian Dewi Roro Ayu Skartaji dari kehidupanku. Mungkin ini adalah karma juga bagiku, karena dulu aku pernah meninggalkan istri gaibku, putri dari kerajaan gaib Gunung Slamet. Ya, dia Dewi Bobotsari. Meskipun aku tinggalkan dia secara baik-baik, mungkin kalau dalam kehidupan dunia nyata, aku belum menceraikannya. Bedanya, Dewi Roro Ayu Skartaji adalah bukan istri gaibku, tapi hanya sebatas gaib pengikut titipan dari guruku. Tapi kepergiannya benar-benar sempat membuatku gelisah, bagaikan seseorang yang ditinggal pergi oleh sang kekasih begitu saja, tanpa pesan apapun. Terakhir yang bisa aku ingat sebelum kepergiannya, saat itu dia tiba-tiba muncul di ruang tamu dalam wujud seorang gadis dewasa. Wajahnya yang lembut dan cantik, dengan rambut panjang lurus mencapai pinggulnya, nyaris sempurna jika dia bukan wanita dari golongan jin perikayangan. Aku sering melihat wanita cantik, tapi tidak selembut dan sesejuk wajah Dewi Roro Ayu Skartaji. Bahkan kecantikan Dewi Bobotsari istri gaibku pun tidak mampu menandinginya. Subhanallah, bisiku bertasbih. Aku sempat berpikir dan bertanya-tanya dalam hati.
Apa maksud Romo Sinang menitipkan Dewi Roro Ayu Sekartaji kepadaku? Adalah untuk dijadikan istri gaibku? Bisa jadi memang demikian maksud beliau, tapi mungkin karena aku yang kurang tanggap dengan maksud Romo Sinang tentang hal itu. Tapi jika memang demikian, tentunya Dewi Roro Ayu Sekartaji sudah mengutarakannya kepadaku. Tapi mengapa dia tidak pernah membahas masalah itu? Berbagai pertanyaan dan spekulasi pun muncul berkecamuk silih berganti di antara keraguan pikiran dan hatiku. Entahlah, bisiku sambil menghela nafas panjang. Dulu saja aku telah meninggalkan Dewi Bobotsari, istri gaibku. Semua itu demi kebaikan keluargaku, istriku, dan anak-anak keturunanku kelak. Aku ingin suatu saat bila aku telah tiada di alam dunia ini, mereka anak-anak keturunanku bisa hidup bahagia dan damai tanpa bayang-bayang makhluk gaib seperti yang aku alami. Dan kini rasanya tidak mungkin bagiku untuk memperistri Dewi Roro Ayu Sekartaji setelah aku meninggalkan Dewi Bobotsari. Entahlah, meskipun aku tahu Dewi Bobotsari tidak pernah sakit hati dengan keputusanku, aku masih ingat dengan ucapannya ketika aku memutuskan untuk meninggalkannya saat itu. Dengan tenang tanpa ragu, dia berkata padaku, "Dimanapun Kang Mas berada, saya selalu bisa melihatnya," katanya. "Meskipun raga Kang Mas jauh dari saya, tapi sukma Kang Mas selalu berada bersamaku di istana ini." Saat itu aku sendiri belum memahami apa maksud dari kata-katanya, bahkan sampai dengan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih 2 tahun sudah kepergian Dewi Roro Ayu Sekartaji dari kehidupanku, hingga suatu hari di akhir tahun 2021, tepatnya pada bulan November, kami sekeluarga pindah rumah ke tempat tinggal yang baru. Meskipun hanya sebuah rumah sederhana dengan 2 buah ruang kamar tidur dan dengan luas tanah hanya 72 meter persegi, namun kami merasa sangat bahagia karena pada akhirnya kami bisa memiliki rumah sendiri, tidak seperti sebelumnya selama ini hanya rumah kontrakan, yang membuat kami harus selalu berpindah-pindah tempat tinggal terus sebagai kontraktor. Kami pun secara resmi pindah rumah pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022. Dan selama beberapa hari sejak menempati rumah baru ini, seperti biasa, setiap ba'da sholat maghrib aku pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Sore ini seusai menjalankan sholat maghrib berjamaah di masjid terdekat, aku pun pulang berjalan menusuri jalan di sebelah saluran air di komplek perumahanku. Dan karena rimbunnya rumput di setiap jalan yang aku lalui, maka untuk mengantisipasi barangkali ada hewan melata, aku membaca sholawat Nuh, "Salamun ala Nuhin fil alamin," sepanjang perjalanan. Sesampainya di rumah setelah beruluk salam, aku pun membuka daun pintu rumah, lalu duduk di ruang tamu menghadap ke arah kiblat, dan langsung mengambil mushaf Al-Quran kesayanganku. Aku pun mulai membaca ayat demi ayat dari surah Al-Baqarah tersebut. Setelah selesai membacanya, aku pun menutup dan mengembalikan mushaf Al-Quran itu ke etalase. Dan betapa terkejutnya aku ketika aku menengok ke arah sebelah kiri, persis dalam jarak tidak ada setengah meter dari telapak kaki kiriku, ada seekor ular hitam kecil sedang melingkar dengan posisi kepala menghadap ke arah kiblat. "Astagfirullah," seruku terkejut. Kulihat ular kecil itu diam dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya berada, meskipun sepertinya dia sudah tahu kalau aku sudah melihatnya. Secara spontan aku pun memanggil istriku. Umi, tolong ambilkan sapu dan serok sampah, dan tolong segera dibawa ke sini," teriakku. "Iya Abah, sebentar," jawab istriku dari ruang dapur. Tidak lama berselang istriku datang menghampiriku sambil membawa sapu dan serok sampah dan langsung diserahkan kepadaku. "Mau apa Abang meminta sapu dan serok sampah? Bukankah tadi sore pada asar sudah Umi sapu lantainya?" tanya istriku. "Ada ular masuk rumah Umi," jelasku singkat. "Astagfirullah, di sebelah mana Bah?" tanyanya sambil mencari-cari keberadaan ular hitam kecil itu. Aku pun memberi isyarat dengan telunjuk tangan kananku dan kuarahkan pada keberadaan ular itu yang tidak jauh dari telapak kaki kiriku itu. "Ah?" Kedua mata istriku melotot was-was. "Hati-hati Bah," bisik istriku lirih.
Aku pun langsung meletakkan mulut serok sampah itu persis di depan kepala ular yang masih menghadap ke arah kiblat. Kulihat ular kecil itu diam, tidak bergeming sedikit pun. Sepertinya pasrah saja ketika aku sapu badannya ke arah serok sampah itu. Setelah ular kecil itu berada di serok sampah, aku pun langsung beranjak berjalan keluar dari rumah dan membuangnya di seberang jalan yang dibatasi oleh 2 selokan air. Selokan air yang ada di depan rumahku dan selokan air yang ada di seberang jalan. Aku pun segera kembali berjalan dan langsung masuk ke dalam ruang tamu rumahku. Tidak lama kemudian terdengar kumandang adzan sholat isya dari masjid di komplek perumahanku. Aku pun segera mengambil sorbanku dari dalam kamar dan langsung berangkat menuju ke masjid. Sepulang dari sholat isya berjamaah di masjid dan sesampainya di halaman depan rumahku, aku dikejutkan kembali dengan kehadiran ular hitam kecil yang tadi sudah aku buang di seberang jalan dan seberang selokan air sebelumnya. Astagfirullah, bisiku kaget. Kulihat ular hitam kecil itu berada persis di depan daun pintu rumahku, dengan posisi kepala menghadap ke arah pintu. Aku pun memanggil-manggil istriku dari halaman rumahku. Umi, tolong ambilkan parfum milik Abah, teriakku gugup. Iya sebentar, jawab istriku dari dalam rumah. Tidak lama kemudian istriku pun membuka pintu rumah sambil menyodorkan botol parfum semprot itu kepadaku. Sepertinya dia belum menyadari keberadaan ular kecil yang melingkar di depan pintu rumahnya. Maka aku pun memberi isyarat kepada istriku untuk kembali masuk ke dalam rumah sambil menunjukkan keberadaan ular kecil itu. Astagfirullah, pakik istriku terkejut. Secepatnya aku melompat masuk ke dalam rumah dan berbalik badan untuk menyemprotkan parfum wangi milikku di hadapan kepala ular itu. Dan ular itu pun mulutnya menyeringai sambil berbalik pergi meninggalkan rumahku. Setelah kepergian ular kecil itu, aku sempat memikirkan kejadian aneh itu. Bahkan aku sempat berpikir, jangan-jangan ular itu adalah jelmaan dari Dewi Roro Sekartaji, gaib pengikut titipan sang guru. Mengapa aku belum menyadari hal ini sekarang? Tanyaku dalam hati. Tapi mungkinkah jika ular kecil hitam itu adalah jelmaan dari Dewi Roro Ayu Sekartaji? Maka untuk memastikan hal ini, aku pun segera masuk ke dalam ruang musola di samping kamar tidurku untuk melakukan ritual meditasi agar aku bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jika ular hitam kecil itu adalah benar-benar jelmaan dari Dewi Roro Ayu Sekartaji, mengapa aku tidak bisa mencium bau aroma kembang melati sebagaimana biasanya? Tanyaku dalam hati penasaran. Seperti biasa, aku pun mulai melakukan ritual meditasi untuk mencari tahu yang sesungguhnya tentang keberadaan ular kecil hitam yang bertandang ke rumahku. Tidak lama kemudian, aku pun mulai memasuki dimensi alam meditasiku. Kulihat diriku sepulang dari masjid menelusuri jalan setapak berumput di pinggir saluran air perumahan. Saat itu aku membaca sholawat Nuh, dan sesaat setelah terdengar bacaan itu dari mulutku, tiba-tiba muncullah anak perempuan kecil berkulit hitam, bertelanjang dada, dari balik kegelapan fasilitas umum perumahan dari seberang saluran air itu. Dia berjalan mengikuti setiap langkahku di belakang, dan sesampainya di rumahku, aku pun memasuki rumahku setelah beruluk salam kepada orang rumah. Lalu aku mengambil mushaf Al-Quran dari lemari etalase di ruang tamuku dan kubaca sampai selesai. Saat itu aku tidak menyadari, ternyata anak perempuan kecil berkulit hitam itu duduk di lantai di sebelah kaki kiriku, ikut mendengarkan setiap ayat-ayat suci Al-Quran yang aku baca itu. Pagiku terkejut. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya kepada anak perempuan itu. Siapa kamu nak? Dan mengapa kamu berada di dalam rumahku? Tanyaku mulai menyelidik. Aku tinggal bersama orang tuaku serta saudara-saudaraku di seberang saluran air di sebelah barat perumahan ini, dan aku merasa terpanggil ketika mendengar seseorang membaca sholawat Nuh, dan aku lihat seseorang itu adalah Bapak, jawabnya sambil menatapku dengan tajam. Maka aku pun mengikuti setiap langkah-langkah Bapak sampai di rumah ini, dan ketika memasuki rumah Bapak, tubuhku terasa sangat sejuk sekali. Terlebih lagi saat Bapak membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, aku pun ikut mendengarkan karena jiwaku merasa damai dan tentram mendengarnya, jelasnya. Subhanallah,
Ular pun merasakan sejuknya ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kenapa masih banyak orang Islam yang enggan untuk mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran? Bisikku dalam hati heran. Maka ketika Bapak mengambilku dengan serok sampah pun, aku hanya diam pasrah. Tapi setelah tahu ternyata aku dibuang ke saluran seberang jalan, aku pun merasa sedih sekali. Jelasnya sambil meneteskan air mata dan menoleh ke arahku. Maka aku pun kembali lagi datang ke rumah Bapak. Sepulangnya Bapak dari sholat Isya dari masjid. Namun baru sampai di depan pintu rumah, Bapak mengusirku dengan menyemprotkan aroma bau parfum yang sangat menyengat wangi dan membuat aku pusing. Lalu aku pun segera pergi sambil menyeringai kecewa. Jelasnya lanjut. Oh begitukah? Tanyaku kepada anak perempuan yang masih kecil itu. Dia pun mengangguk, lalu pergi menuju ke seberang saluran air dan meninggalkanku yang masih terpaku menatap sekelebat bayangan hitam yang semakin tidak tampak bersama kegelapan malam. Astagfirullah, kasihan juga anak perempuan kecil itu, bisikku lirik. Maafkan aku nak, kataku dalam hati menyesali perlakuanku kepadanya. Tapi dia kan hanya seekor ular, pikirku. Entahlah. Bunyi alarm dari ponselku sempat menyadarkanku dari dimensi alam meditasiku. Perlahan-lahan kedua mataku terbuka dan aku mengakhiri ritual meditasiku sambil menghirup udara sedalam-dalamnya dan melepasnya secara perlahan-lahan. Kesimpulanku, ternyata ular itu bukanlah jelmaan dari Dewi Roro Ayu Sekartaji, melainkan penghuni lokal di kawasan rawa-rawa di seberang sungai. Syukur alhamdulillah, ternyata dia bukanlah jelmaan dari Dewi Roro Ayu Sekartaji. Bisikku bersyukur. Sejak kejadian itu, aku sering merasakan seolah-olah ada seseorang yang duduk dan merebahkan tubuhnya di tempat tidurku. Seringkali hal itu aku rasakan, terutama saat aku sedang duduk-duduk atau sekedar berbaring di tempat tidurku, baik pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari. Kebetulan semenjak menempati rumah baru ini, aku tidur sendirian karena istriku selalu menemani putri bungsuku tidur bersama di kamar depan. Malum anak bungsu, maka aku pun sudah terbiasa tidur sendirian, baik pada malam hari maupun siang hari. Aku pikir kejadian di tempat tidurku itu hanya halusinasiku saja. Namun karena kejadian itu sering terulang dan terulang lagi, maka aku pun mulai berpikir serius. Aku merasa sepertinya ada makhluk gaib yang mengikutiku lagi, bahkan sampai di tempat tidurku. Buktinya, saat aku sedang duduk di atas tempat tidur sambil baca-baca buku, terkadang aku merasakan tempat tidurku bergerak-gerak, seperti menahan beban yang baru di atasnya saat itu selain aku. Tidak seperti biasanya, kali ini aku benar-benar sulit untuk mendeteksi siapa sesungguhnya makhluk gaib yang mampu menembus ke dalam rumahku, bahkan bisa berada di dalam ruang kamar tempat tidurku. Tapi perasaan dan hatiku mengatakan, kali ini bukan Dewi Roro Ayu Sekartaji, karena jika dia, tentunya aku akan mencium aroma bau kembang melati serta bau anyir tubuhnya. Tanpa aroma bau apapun, tapi dia bisa berada di dalam kamar tidurku, tepatnya di atas kasurku. Selama ini tidak ada satupun makhluk gaib, khususnya dari golongan jin yang mampu menembus masuk ke dalam rumahku, kecuali atas seizinku, seperti Dewi Roro Ayu Sekartaji atau Dewi Bobotsari, istri gaibku dari kerajaan gaib Gunung Slamet. Karena selama ini rumahku sudah aku pagari dengan sikiran untuk pagar diri, yang selalu aku baca seusai menjalankan sholat sunnah pada tengah malam. Tiba-tiba aku teringat dengan Dewi Bobotsari. Jangan-jangan benar, gaib yang sering tiba-tiba berada dalam kamarku dan duduk di atas tempat tidurku itu adalah Dewi Bobotsari. Tanyaku menerka-nerka, karena setauku hanya mereka berdualah yang bisa dengan leluasa keluar masuk ke dalam rumahku. Bahkan beberapa hari sejak kepindahan kami di rumah baru ini, istriku pernah bertanya tiba-tiba, "Mohon maaf Abah, apakah gadis gaib pengikut Abah itu masih mengikuti sampai ke rumah ini juga?" Tanya istriku tiba-tiba kepadaku saat itu. "Entahlah Umi, sejak kepergiannya 2 tahun yang lalu hingga kini, Abah pun belum pernah melihatnya lagi," jawabku sambil menatap istriku. "Bagaimana dengan Dewi Bobotsari, istri gaib Abah itu?" Tanyanya menyelidik sambil melirik ke arahku.
Setahu Abah, dia hanya datang suatu waktu saja. Itu pun jika ada kabar akan datangnya musibah besar atau bencana alam. Jelasku lagi. Sejenak aku membenarkan dugaanku bahwa yang sering datang tiba-tiba di dalam kamarku adalah Dewi Bobotsari dan bukan Dewi Roro Ayu Sekartaji, karena dia sudah kembali pada guru spiritualku. Panjenenganipun Raden Mas Sinangjono Hadinegoro yang telah mendapat gelar GPH Gusti Pangeran Haryo Probonegoro. Semoga Romo Sinang sehat selalu bersama keluarga besarnya dan cucu-cucunya di tanah kusir Jakarta. Untuk Dewi Roro Ayu Sekartaji, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Semoga Nimas bahagia selalu, bisa berkumpul kembali bersama Romo Sinang. Salam rinduku untuk Nimas. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis.